izinkan saya mempresentasikan hasil karya ilmiah kelompok kami yang berjudul Analisis Ketidakseimbangan Jumlah TPST dengan Volume Sampah di Kota Malang. Kami dari kelompok 8, kelas LB 20. Ya, di tim saya ada Arif Yunus Hadi, Muhammad Diko Adrian Dinata, Wadil Febrianti Rajab, dan Zaki Manggala Putra Santoso. Oke, di tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan karena Kota Malang menghadapi ketidakseimbangan yang signifikan antara volume sampah yang terus meningkat dan jumlah tempat pengolahan sampah terpadu yang terbatas. Dengan volume sampah mencapai 248.000 ton per tahun pada 2023 dan hanya memiliki sekitar 74 TPST aktif, pengolahan sampah menjadi kurang efektif yang mengakibatkan penumpukan di tempat pembuangan akhir dan dampak negatif terhadap lingkungan serta masyarakat. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi. Banyak TPST yang masih mengandalkan metode pengolahan tradisional yang tidak efisien, sehingga diperlukan pendekatan baru yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja TPST, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kapasitas serta efisiensi pengolahan sampah. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan pengolahan sampah di Kota Malang dapat lebih efektif dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang berhubungan dengan SDG nomor 3 yaitu Good Health and Well-being. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dalam bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan terkait pengelolaan sampah di Kota Malang yang menjadi fokus utama penelitian ini. Nah, yang poin pertama yaitu adalah volume sampah di Kota Malang meningkat setiap tahun, mencapai lebih dari 280.000 ton pada tahun 2023, sementara jumlah TPST stagnan sebanyak sekitar 74 TPST yang masih aktif. Nah, poin ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup masyarakat yang meningkatkan produksi sampah, terutama dari rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar konsumsi barang sekali pakai dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengolahan sampah yang memperburuk situasi ini. Yang kedua adalah terbatasnya anggaran, prioritas pembangunan yang lebih condong ke sektor lain seperti kurangnya investasi pada infrastruktur pengolahan sampah yang menyebabkan jumlah TPST tetap stagnan. Selain itu, minimnya inisiatif untuk memperbarui fasilitas yang ada menambah beban pada TPST yang sudah ada. Nah, poin kedua, ketidakseimbangan ini menyebabkan penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nah, penumpukan sampah di TPA ini disebabkan karena kapasitas TPST yang terbatas yang mengakibatkan sebagai besar sampah sebagai besar sampah langsung dikirim ke TPA tanpa melalui proses pengolahan atau daur ulang yang memadai. Akibatnya, sampahnya itu menumpuk dan mencemari lingkungan. Nah, penumpukan sampah yang di TPA itu berdampak kepada lingkungan dengan menghasilkan gas metana, pencemaran tanah, air, dan udara yang merusak ekosistem lingkungan. Dan terakhir, sampah yang tidak dikelola dengan baik ini juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, faktor penyakit seperti nyamuk, dan memicu berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan dan penyakit infeksi lainnya. Poin terakhir yaitu adalah regulasi yang ada belum aktif dalam mengurangi sampah plastik, sehingga diperlukan pendekatan baru yang inovatif dan berkelanjutan. Nah, regulasi ini seperti Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 8 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik, tetapi implementasinya masih lemah. Minimnya pengawas dan rendahnya kesadaran masyarakat membuat aturan ini kurang berdampak signifikan. Bagian selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang tadi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dianalisis lebih lanjut. Nah, oleh karena itu,
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa penyebab ketidakseimbangan antara jumlah TPST dan volume sampah di Kota Malang? Dan yang kedua, seberapa efektif pengolahan sampah di TPST yang sudah ada ini? Nah, rumusan masalah ini akan dijawab di bagian kesimpulan. Nah, selanjutnya, hipotesis. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian kami adalah keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya teknologi modern adalah hambatan utama dalam pengolahan sampah di Kota Malang. Oke, setelah ini adalah ringkasan literatur yang kami pakai. Kami mengutip beberapa hal seperti yang bisa dilihat dari slide tersebut. Yang pertama adalah ketidakseimbangan infrastruktur pada pengelolaan sampah. Nah, di Kota Malang sendiri, ketidakseimbangan antara jumlah TPST dan volume sampah menjadi tantangan besar dalam pengelolaan limbah domestik. Penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur yang terbatas berkontribusi pada penumpukan sampah di TPA, yang seringkali melebihi kapasitas. Hal ini diperburuk dengan meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan populasi. Yang kedua adalah efektivitas pengelolaan sampah itu sendiri. Keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kemampuan TPST dalam mengurangi volume sampah. Penerapan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle sangat penting. Tetapi di Kota Malang penerapan ini masih sangat terbatas. Salah satu kendala utamanya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan sampah itu. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat sendiri dalam mengolah sampah. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bertujuan untuk edukasi dan kampanye agar sampah-sampah yang ada dapat diminimalisir sebelum masuk ke TPST. Kemudian setelah literatur review, kita lanjut ke metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini kita menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua teknik utama, yaitu observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah pengelolaan TPST di Kota Malang, lebih tepatnya TPST 3R1. Nah, penelitian ini meliputi observasi langsung untuk memahami alur pengelolaan sampah di TPST serta wawancara dengan kepala TPST dan petugas operasional untuk mendapatkan informasi dalam mengenai tantangan dan strategi yang diterapkan. Prosedur penelitian ini dimulai dengan observasi untuk mengumpulkan data tentang metode pengelolaan dan kapasitas TPST, dilanjutkan dengan wawancara untuk menggali lebih dalam tentang dan solusi yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Malang. Nah, setelah kita membahas metodologi, yaitu kita membahas hasil penelitian kita yang kita dapatkan setelah observasi dan wawancara. Yaitu kita mendapatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah hanya sekitar 30% saja warga Kota Malang yang secara aktif memilah sampah mereka, yang menjadi salah satu hambatan utama dalam pengolahan sampah yang efisien. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dan fasilitas pemilahan yang memadai di tingkat rumah tangga, serta keterbatasan tempat sampah terpilah di lingkungan rumah. Program pemerintah seperti Utonersi Resiki Api yang telah diterapkan memberikan dampak positif, namun implementasinya masih terbatas dan membutuhkan penguatan yang lebih lanjut. Partisipasi masyarakat yang rendah menghambat upaya pengurangan sampah yang efektif, meskipun terdapat upaya untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran. Program pengelolaan berbasis komunitas yang sudah diterapkan di TPST 3R Mulia Agung telah menunjukkan dampak positif dalam melibatkan beberapa kelompok masyarakat dalam pemilihan sampah. Namun, hal ini masih terbatas hanya pada kelompok tertentu saja. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan solusi yang diperlukan yaitu keterbatasan infrastruktur di TPST menggunakan metode pengelolaan tradisional seperti contohnya landfill yang kurang efisien dan memperburuk masalah ini. Metode ini hanya mampu mengelola sekitar 40% sampah dan dampak di lingkungan yang tinggi. Sementara pengelolaan modern seperti insenerator dan fasilitas biogas yang lebih efisien dalam lingkungan membutuhkan investasi yang lebih. Salah satu masalah besar adalah kurangnya fasilitas dan teknologi pemilahan sampah otomatis di TPST. Nah, selain itu, kekurangan tenaga ahli yang terlatih untuk mengoperasikan teknologi modern semakin memperburuk situasi. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan peningkatan kapasitas TPST.
peningkatan fasilitas penggunaan sampah rumah tangga, dan penguatan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat guna mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Nah, untuk sesi pembahasan, ini interpretasi hasil ketidakseimbangan antara TPST dan volume sampah menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan teknologi modern. Kedua, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan. Nah, implikasi penelitiannya itu hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sampah Kota Malang. Nah, untuk kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah TPST dan volume sampah di Kota Malang adalah masalah yang serius yang perlu ditangani. Nah, cara penanganan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas TPST dan partisipasi masyarakat yang sangat-sangat penting untuk pengelolaan sampah yang lebih efektif. Saran saya, diperlakukan penerapan teknologi modern dalam pengelolaan sampah. Kedua, program edukasi masyarakat yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan sampah oleh masyarakat. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih Pak Gamal, terima kasih semuanya.